Sosok lelaki tidak dikenal tengah berkomunikasi dengan Engine melalui saluran khusus. Lelaki itu terkejut setelah mendengar kabar bahwa Engine tanpa sengaja menemukan anak berbakat. Selain itu, kemampuan si bocah juga terbilang unik. Oleh karena itulah Engine berencana untuk merekrut bocah yang bernama Rudo itu menjadi bagian dari Cleaners. Sembari mengobati Rudo di sebuah klinik, nantinya Engine akan mengenalkan Rudo pada rekannya itu. Rudo yang mendengar percakapan Engine langsung tidak terima. Dia tidak ingin bergabung dengan organisasi Cleaners dan lebih memilih untuk segera kembali ke dunia atas secepat mungkin. Rudo pun dikagetkan oleh dokter yang memeriksanya. Dokter itu menilai kalau Rudo adalah bocah bodoh yang beruntung. Masih bisa selamat dari daerah terlarang merupakan keajaiban. Jika Rudo menghirup udara di sana sedikit lebih lama, bisa jadi bocah itu sudah tinggal nama. Sambil melotot, dokter itu meminta Rudo untuk berterima kasih pada Engine yang sudah repot-repot menyelamatkannya. Si dokter juga kesal karena Rudo mengira dia kakek-kakek, padahal sebenarnya dia adalah seorang nenek. Setelah pemeriksaan selesai, Rudo berterima kasih pada Engine karena sudah membayar biaya pengobatannya. Walau Rudo hanya memerlukan informasi tentang cara pergi ke dunia atas, tapi Engine menegaskan bahwa sebagai orang yang berasal dari dunia atas, keberadaan Rudo di sini sangat ditentang. Jika identitas Rudo terbongkar, tentu saja dia akan dihabisi. Intinya, Engine hanya ingin mengingatkan bahwa tempat ini tidaklah ramah untuk berbagi informasi secara cuma-cuma. Sesaat kemudian keduanya terlihat duduk di luar sebuah warung. Sambil menyantap makanannya, Rudo tidak menyangka kalau di dunia bawah terdapat kota dengan makanan asli. Engine pun mulai menjelaskan tentang dunia bawah, di mana di tempat ini sampah-sampah dengan cepat menumpuk dengan beragam emosi yang disebut dengan anima. Terkadang anima bisa berubah menjadi energi yang bisa menciptakan berbagai macam fenomena. Salah satu dari fenomena tersebut adalah terbentuknya monster limbah. Monster itu pasti menyerang manusia, dan umumnya mereka hidup di area tempat sampah luar kota. Tapi ada kalanya mereka melakukan invasi ke sebuah kota. Dikarenakan inti monster terbentuk dari anima, maka senjata biasa tidak mungkin bisa menghentikan makhluk itu. Engine memastikan bahwa sarung tangan Rudo bisa mengalahkan monster. Rudo pun melihat sarung tangannya sambil tidak percaya. Jika seseorang merawat sebuah benda dengan baik dan sepenuh hati, maka suatu hari nanti pasti akan tumbuh sebuah anima di dalam objek tersebut. Objek itu biasa disebut sebagai vital instrument atau piranti jiwa. Sayangnya hanya segelintir orang yang mampu menarik keluar kemampuan piranti jiwanya. Engine berkata bahwa Rudo adalah salah satu dari segelintir orang tersebut. Orang yang memiliki kemampuan khusus biasa disebut dengan Kyver. Cleaner sendiri adalah organisasi yang bertugas untuk membasmi monster limbah. Tentu saja mereka membutuhkan banyak Kyver, dan ini adalah alasan utama mengapa Engine merekrut Rudo. Rudo pun tidak masalah bergabung dengan Cleaners, asalkan dia bisa mendapatkan informasi tentang cara pergi ke dunia atas. Sayangnya Engine tidak mengetahui sama sekali tentang cara pergi ke dunia atas. Jelas saja Rudo langsung kesal dan kecewa dengan jawaban Engine. Walau tidak tahu, tapi Engine memiliki bos yang punya banyak informasi. Mungkin saja si bos memiliki informasi yang diperlukan Rudo. Engine kembali menyinggung sarung tangan Rudo. Walau terlihat kotor, tapi Engine bisa mengetahui kalau sarung tangan itu digunakan dengan sepenuh hati. Menurut Engine, sarung tangan Rudo adalah piranti jiwa yang bagus. Dia pun meminta Rudo untuk menjaga sarung tangan itu baik-baik. Pernyataan Engine membuat Rudo sangat terkejut, dan hal ini membuatnya mengingat sosok Rikto. Engine lantas pergi setelah memberikan penjelasan singkat tentang dunia ini. Lelaki itu juga memberikan sekantong uangnya pada Rudo. Tapi setelah mengetahui kalau uang itu adalah hasil dari baju Rudo, bocah itu pun sontak meradang. Tapi Engine beralasan bahwa Rudo tidak mungkin mengenakan baju orang dunia atas selama berada di dunia ini. Belum selesai rasa kesalnya, tiba-tiba saja seekor kucing liar mencuri uangnya Rudo. Jelas saja bocah itu langsung berlari dan mengejar kucing tersebut hingga masuk ke dalam gang sempit. Rudo pun mengambil sebuah tongkat dari seorang lelaki yang sibuk makan cemilan. Dengan usaha keras, akhirnya si kucing berhasil dilumpuhkan. Namun masalahnya masih belum selesai, karena lelaki sebelumnya ingin membuat perhitungan dengan Rudo. Bukan masalah uang,
Lelaki yang diketahui bernama Zanka Nichiku itu hanya ingin agar tongkatnya dikembalikan. Rudo pun meremehkan dan berkata kalau benda di tangannya itu hanyalah tongkat biasa. Tapi fakta berkata lain. Zanka segera merebut tongkatnya dari tangan Rudo. Pemuda itu pun kaget setelah menyadari bahwa Zanka adalah anggota cleaner seperti Engine dari tim Akuta. Lelaki itu pun merubah tongkatnya menjadi senjata piranti jiwa yang sangat kuat. Zanka akan menghajar Rudo karena sudah berani merebut benda yang sangat berharga baginya. Setelah memberikan sedikit pelajaran, Zanka berkata bahwa dia sudah mengetahui segala hal tentang Rudo. Selain itu, Engine secara pribadi meminta Zanka untuk menjadi pelatihnya Rudo. Zanka benar-benar tidak menyangka kalau di pertemuan pertamanya ini dirinya harus menghajar Rudo. Dia juga beranggapan bahwa orang tua Rudo tidak becus dalam mendidik. Tentu saja Rudo tidak terima karena Zanka sudah menghina dan merendahkan Recto. Sebelum amarahnya meledak, Rudo mengingat pesan Recto, di mana lelaki itu menyarankan agar Rudo menenangkan diri sambil memikirkan perasaan orang lain. Setidaknya dengan begitu, orang lain mungkin bisa lebih nyaman dan mendengarkan penjelasan Rudo. Di sini pemuda itu mulai berpikir mengapa Zanka sangat marah. Hal ini sudah jelas adalah kesalahpahaman yang harus diluruskan. Rudo pun menyampaikan bahwa dia tidak bermaksud mencuri tongkatnya Zanka. Dia lantas meminta maaf walau terpaksa. Awalnya Rudo mengira kalau Zanka masih marah, tapi amarah lelaki itu lenyap seketika setelah mendengarkan penjelasan serta permohonan maaf Rudo. Zanka juga meminta maaf karena sudah membuat Rudo kebingungan. Soalnya dia benar-benar panik karena tongkatnya dicuri. Rudo pun tidak menyangka karena ini pertama kalinya dia bisa berdamai dengan orang lain. Kini sikap Zanka benar-benar ramah dan murah senyum. Sebenarnya Rudo ingin membalas senyuman Zanka, tapi senyumannya malah aneh hingga membuat Zanka marah-marah karena merasa diremehkan. Walau Rudo sudah berusaha mengeluarkan senyuman terbaiknya, tapi menurut Zanka itu adalah wajah yang mengerikan. Keduanya malah berantem dan saling mengejek satu sama lain. Alhasil mereka berdua pun larut dalam amarah. Di sini Zanka agak kaget melihat Rudo menggunakan penyedot WC. Padahal dia mengira kalau piranti jiwanya Rudo adalah sarung tangan. Zanka pun menyadari bahwa kekuatan Rudo yang sebenarnya adalah mengubah benda apapun yang disentuhnya menjadi piranti jiwa. Lelaki itu kini mengerti mengapa Engine menyebut Rudo sebagai Kaifer berbakat. Tapi Zanka tidak peduli dan langsung menyerang Rudo. Walau memiliki piranti jiwa yang hebat, tapi refleks Rudo sangat lambat. Zanka pun membanting Rudo hingga terkapar di tanah. Namun sebelum itu Rudo melesatkan satu serangan. Walau tidak kena, tapi serangan itu membuat wajah Zanka terkena noda. Zanka pun mengendus noda itu, dan betapa kagetnya dia ternyata noda tersebut adalah kotoran manusia. Lelaki itu sangat ketakutan ketika Rudo mengayunkan senjatanya. Dia pun memilih kabur untuk menghindari pertarungan. Rudo mulai bingung mengapa Zanka lari darinya. Tapi dia tidak ambil pusing dan terus mengejar Zanka sambil mengayun-ayunkan penyedot WC di tangannya. Adegan kejar-kejaran pun terjadi, hingga pada akhirnya Zanka terkena serangan kotoran bertubi-tubi dari udara. Serangan itu membuat Zanka menjerit sejadi-jadinya. Sesaat kemudian Engine datang dan menjemput Rudo dan Zanka. Dia pun tertawa terbahak-bahak setelah mengetahui kalau Rudo dan Zanka berkelahi sambil lempar-lemparan kotoran. Zanka malu setengah mati, sementara Rudo kebingungan karena baru menyadari bahwa tindakannya juga memalukan. Engine mengungkapkan bahwa Zanka adalah bangsawan dari dunia bawah. Jadi sangat wajar kalau lelaki itu sangat jijik dengan hal-hal yang berbau kotoran. Sambil tertawa lebar, Engine tidak menyangka kalau pertemuan Rudo dan Zanka jadi seunik ini. Namun menurut Engine, Zanka adalah Kaifer terhebat yang bisa mengendalikan piranti jiwa, dan dialah yang akan menjadi pelatihnya Rudo. Sementara itu di bangku belakang muncul seorang gadis yang bernama Ryo Reaper. Gadis itu nampaknya sangat penasaran dan ingin mengenal Rudo lebih dekat. Engine lantas menginjak pedal gasnya untuk pergi menuju markas pusat yang merupakan rumah bagi para cleaners.